Kita kembali berdialog bersama dengan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Pak Ken masih Ya, bergabung dengan kami, terima kasih. Tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi telah menyampaikan statement setelah kita juga melihat pemimpin Khilafatul Muslimin ini dibawa menggunakan mobil menuju ke Jakarta begitu. Kita menanti bagaimana kedatangannya di Jakarta. Namun yang juga menjadi sorotan dari pihak kepolisian bahwa ini ada paham yang bertentangan dengan Pancasila dan ada keterangan-keterangan yang kontradiktif antara para petinggi yang mengklaim bahwa mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Boleh Anda jelaskan sebenarnya apa yang bertentangan dengan Pancasila dan bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan ini? ya dalam doktrin Khilafatul Muslimin sama dengan doktrin mereka sebenarnya anti terhadap Pancasila, walaupun mereka kampanyekan di masyarakat katanya tidak bertentangan dengan Pancasila. Mereka selalu menyuarakan bahwa Pancasila itu adalah produk manusia, tidak layak ditaati. Orang harus taat kepada Quran, nggak boleh taat kepada Pancasila. Ini kan sebenarnya sudah termasuk mengarah kepada anti Pancasila. Jadi ini yang menurut saya bahaya. Mereka juga cenderung di masyarakat ini menggunakan konsep-konsep perpecahan. Mereka selalu menyalahkan kelompok-kelompok yang berbeda, menggunakan konsep bid'ah, sesat, syirik, dan bahkan kayak konsep mereka sedikit-sedikit mengharamkan hal-hal yang di masyarakat ini dilakukan. Ini kan juga menjadi konflik di masyarakat, walaupun katakan mereka sebenarnya tidak melarang, tapi tidak dianjurkan untuk diikuti. Jadi pola-pola seperti ini ketika menyebarkan, apalagi yang terpapar, mohon maaf, adalah kalangan aparat. Ini kan sebuah pembenaran masyarakat, itu polisinya aja ikut. Dan saat ini polisi-polisi yang banyak oknum ini ya, oknum yang terpapar paham khilafah itu di media sosial. Instagram saja sudah 175.000 loh angkanya. Namanya Polri Cinta Sunnah. Ini kan kelihatannya bagus konsep cinta sunnah. Ini tapi pada dasarnya di masyarakat banyak sekali hal-hal ketika ditanya bagaimana Pak Polisi ketika Anda sudah bergabung kelompok khilafah ini. Menyanyikan katanya haram. Bagaimana Bapak memposisikan ketika nyanyi Indonesia Raya? Katanya menyanyi Indonesia Raya itu dosa. Jadi kalau habis menyanyi Indonesia Raya, polisi cinta sunnah ini lalu mereka setelah menyanyi istighfar mohon ampun kepada Allah. Telah melakukan dosa ini kan salah kaprah. Nah ini yang juga banyak terjadi dan masih banyak pembiaran di masing-masing Mapolda. Dan kita berharap juga aparat mengevaluasi di internal bukan hanya keluar. Karena ini bahaya sekali loh. Angkanya cukup besar. Bahkan konsep-konsep yang cinta sunnah ini, cinta Quran kelihatannya bagus. Konsep Yunah, tapi faktanya banyak sekali hal-hal yang nyampah. Bagaimana kalau polisi kita sudah mendukung khilafah? Saat ini mungkin masih diam ya. Coba kalian Suriah, Libya, ketika terjadi konflik dipilih mau NKRI atau khilafah. Nah kalau memilih khilafah ini kan bahaya sekali, aparat ini punya senjata. Nah ini yang kita harapkan dalam waktu jangka panjang, kita ini dibiarkan. Sangat menakutkan, demikian. Oke, jadi memang cukup unik organisasi masyarakat atau jaringan ini ya karena memang begitu membaur dengan masyarakat, bahkan sejumlah pihak kepolisian juga memaklumi adanya keberadaan Khilafatul Muslimin ini. Tentu ini menjadi catatan juga bagi pihak kepolisian untuk melakukan audit internal, apakah juga ada anggota kepolisian yang terpapar dari paham-paham Khilafatul Muslimin ini. Tadi juga disampaikan bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak berbadan hukum begitu dan juga mempunyai sejumlah website, YouTube, buletin dan juga template-template yang terus disebarkan. Apakah mereka mempunyai target tertentu untuk merekrut anggota selain dari satu keluarga ke keluarga lain, misalnya dengan latar belakang tertentu, pendidikan tertentu begitu, Pak Ken? Saat ini mereka menargetkan juga orang-orang non-muslim untuk bergabung dalam kelompok mereka. Walaupun pada dasarnya dalam doktrin mereka ini yang benar itu hanya kelompok khilafah ini, yang lain salah. Tapi mereka saat ini mencoba masuk merekrut kalangan Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu juga. Mereka coba rangkul juga. Ada beberapa oknum yang memang sudah terpapar ke sana.
kita juga bingung karena konsepnya kan memang awalnya di sini kan intoleran, merasa paling benar yang lain salah, tapi kok akhirnya banyak oknum-oknum yang mungkin diperkenalkan dengan orang-orang terdekatnya sehingga mau bergabung pada kelompok Khilafatul Muslimin ini, begitu. Oke, jadi memang tidak hanya merekrut eh, sesama muslim begitu, namun juga dari agama-agama lain juga turut direkrut untuk bisa bergabung, memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan khilafah ini ya Pak. Ini juga disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa ini adalah langkah awal untuk memasuki proses rangkaian penyidikan. Ini akan ada kesinambungan terkait juga pengungkapan pendanaan, jaringan, struktur, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, kami mengapresiasi tindakan aparat polisian, dalam ini juga termasuk Densus 88 yang sudah meningkatkan kasus ini ke tingkat yang lebih lanjut ya. Sebelumnya kan kita juga mengapresiasi ya tim Densus yang telah meningkatkan kasus NI sudah naik level menjadi teroris. Di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat kemarin 157, dan saat ini Khilafatul Muslimin juga tindak dengan hukum. Artinya ini langkah kemajuan, langkah yang bagus bagaimana kita menindaklanjuti karena ini sudah menyebar seperti virus. Jangan sampai nanti ke depan juga masyarakat menganggap bahwa Islam itu radikal karena mereka selalu mengkampanyekan Islam. Ini juga aparat dan pemerintah harus mensosialisasikan bahwa mereka itu tidak mewakili Islam. Mereka itu sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara karena sejatinya radikalisme ini tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dia akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas. Dan kebetulan di Indonesia mayoritas Islam. Jadi oknum radikal seperti Khilafatul Muslimin, NII, kelompok-kelompok JI, JAD adalah mengaku oknum Islam. Pada sejatinya mereka adalah membuat fitnah kepada umat Islam seolah-olah Islam itu radikal. Mungkin kita lihat ke India yang mayoritas agamanya Hindu. Di sana yang radikal oknum yang beragama Hindu. Di New Zealand misalnya, masjid ditembakin. Yang radikal oknum yang beragama Nasrani. Tapi sejatinya agama ini tidak membenarkan aksi-aksi mereka. Bahkan ya tadi saya sampaikan, mereka musuh agama dan musuh negara lah. Bagaimana masyarakat teredukasi dengan ini supaya tidak menjadi seolah-olah Islam itu radikal, yang punya tampilan agamis radikal, yang rajin ibadah radikal. Dan ini tugas lanjutan bagaimana juga mengedukasi masyarakat secara utuh. Jangan sampai nanti malah muncul Islamofobia, jadi seolah-olah Islam itu jahat, Islam itu identik dengan memberontak, padahal itu tidak sama sekali terjadi. Apa yang harus dilakukan dan pihak mana yang harus memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ya ini oknum radikal, bukan Islamnya yang radikal begitu Pak? Saya rasa negara hadir lewat kementerian dan lembaga, ada BPIP, ada BNPT, dan masing-masing Pemda kita berharap bersama turun ke masyarakat mengedukasi tentang bahaya. Karena kembali lagi, ini virus. Jangankan kadang aparat memang. Masyarakat yang terpapar, keluarganya. Kadang-kadang anaknya terpapar, orang tuanya nggak tahu. Jadi ini juga menjadi hal yang bagus untuk kita ke depan. Bagaimana menyadari bahwa sejatinya kita hari ini sudah terancam. Bagaimana kita bahkan sudah teradu domba. Antar suku, antar agama, bahkan yang seagama pun kita ribut. Nah ini saatnya kita mengkampanyekan tentang Pancasila sebagai alat pemersatu, bahwa sebenarnya di antara kita agama masing-masing nggak ada persoalan, karena dalam sila pertama Tuhan kita satu. Jadi disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda agama, surat kita nggak ada persoalan. Orang Tuhan kita satu, Tuhan kita sama, kita hanya beda menyebut, beda cara beribadah. Nah ini yang harus kita persatukan. Kalau kita sudah menyadari ternyata Tuhan kita satu, kita mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang berbuat baik, yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau masing-masing menyadari, maka kita bisa hidup berdampingan. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita seperti pelangi berdampingan, berjejer, dan kita beragam itu indah. Nah ini yang kita berharap negara hadir, edukasi masyarakat sampai ke bawah supaya masyarakat tidak terprovokasi dengan banyaknya berita hoax, informasi yang menyebar di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ken. Ini memang bukan hanya tugas kepolisian, tapi seluruh pihak kementerian negara harus hadir juga bagaimana bisa menyejukkan kembali bagaimana masyarakat tidak salah kaprah terkait dengan Islam ini. Terima kasih Pak Ken Setiawan,
pendiri NII Crisis Center, telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak.